Ini pernah juga diklaim oleh saudara kita, di mana mereka berkata batu hitam itu dibawa oleh Ibrahim dan Ismail. Padahal Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Ka'bah dan batu hitam belum ada. Haleluya, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Dalam hari-hari ini saudaraku, saudara kita dari seberang, banyak sekali di antara mereka yang hadir di bawah kolom komentar channel Injil Habagit. Ada yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, bahkan ada yang menertawakan. Dan sangat banyak juga di antara mereka yang coba-coba mengutip firman Tuhan lalu mereka tafsirkan menurut pemikiran mereka. Dua orang yang tidak pernah absen Bapak Ibu, selalu hadir. Kapan kita bikin video, dua orang ini selalu hadir. Ada Supri Vlog, ada juga Darmansyah Agam. Nah, di saat saya membaca komentar mereka, ada satu komentar dalam hari ini yang membuat saya sangat tertarik untuk saya bahas. Komentarnya begini Bapak Ibu. Hajar Aswad itu bukan patung. Berarti kamu tak tahu Islam bro. Kubus hitam itu namanya Ka'bah. Dulu Nabi Muhammad sholat di dalamnya. Hajar Aswad itu batu bro. Batu hitam itu salah satu batu surga yang dititipkan Allah kepada Nabi Adam sewaktu Allah mengeluarkannya dari surga. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita membaca komentar Ustadz Darmansyah Agam, di saat Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam dari surga atau mengeluarkan Adam dari surga, Allah masih sempat menitip batu hitam kepada Adam. Ini menurut pengakuan si Darmansyah Agam. Ini pengakuan dia. Dari mana dia tahu kalau Allah Subhanahu wa taala menitip batu yang bernama Hajar Aswad, batu hitam, kepada Adam? Adakah tertulis di dalam Al-Quran? Adakah Allah sendiri yang ngomong di dalam Al-Quran? Atau ini hanya diada-adakan, dicocok logikan oleh yang namanya Ustadz Darmansyah Agam. Sekarang kita melihat Bapak Ibu ya, asal batu hitam itu. Asal batu hitam Hajar Aswad. Yang pertama, asal batu hitam masih misteri. Dari manakah batu hitam berasal? Hadis menulis bahwa Hajar Aswad turun dari surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877. Namun Syekh Sarawi membantahnya bahwa batu hitam itu adalah batu meteorit. Sejarah membuktikan bahwa batu hitam berasal dari Yaman dan pertama kali muncul di Mekah pada zaman kakek Muhammad, yakni sekitar tahun 895 sampai dengan 520 Masehi. Nah, yang kedua, Al-Quran tidak pernah membicarakan batu hitam. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang batu hitam. 6.666 ayat Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang Hajar Aswad. Hajarul Aswad, batu hitam. Nah, sebagian alim ulama berkata ayat Al-Quran itu bukan 6.666 ayat. Bukan. Tetapi sebagian ulama berkata ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Seperti Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud MD pernah berkata di saat diwawancarai, beliau berkata bahwa ayat Al-Quran 6.666 ayat. 6, bukan 36 Bapak Ibu ya. Nanti kalau 36 salah pula kita artikan. Tidak, bukan 36 tetapi 46. 6. Wow, kalau bahasa Ibrani wow. 6. Nah, Al-Quran tidak pernah membicarakan. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran membicarakan tentang Hajarul Aswad, tentang batu hitam. Karena itulah Umar bin Khattab bingung dia. Nah, dari mana Bang Pedi tahu kalau Umar bin Khattab bingung?
Begini ceritanya Bapak Ibu. Dia berkata, memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Ini dikatakan di dalam sebuah hadis ya. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari 1597. Apa kata Umar di situ? Memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Jika bukan karena aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku tentu tidak akan menciummu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Umar bin Khattab ini mencium Hajar Aswad itu bukan karena kemauannya, bukan karena kerelaannya, bukan karena keikhlasannya, bukan karena kesungguhan hatinya, ataupun bukan karena perintah. Melainkan Umar bin Khattab, kalau kita melihat di hadis Sahih Bukhari 1597, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad dikarenakan Umar bin Khattab pernah melihat Muhammad mencium Hajar Aswad. Waktu saya di pesantren Bapak Ibu, Ustadz kami pernah menceritakan tentang Hajar Aswad. Di saat Umar bin Khattab ingin mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab sempat marah. Sempat geram dia ketika dia ingin mencium Hajar Aswad. Kenapa? Kata Ustadz kami, Hajar Aswad ini benda mati. Kenapa saya harus menciummu? Ini kira-kira kata Umar bin Khattab. Ini saya ceritakan menurut apa yang saya pernah dengar dari Ustadz saya waktu saya di pesantren. Nah, geram si Umar bin Khattab. Marah dia. Karena dia tahu ini batu hitam. Ya, benda mati. Kenapa aku harus menciumnya? Apa faedahnya? Apa gunanya? Lalu dia berkata, seandainya kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciummu. Karena Nabi Muhammad pernah mencium Hajar Aswad ini, maka aku melakukannya. Karena pernah melihat Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Berarti Bapak Ibu, kalau kita membaca hadis ini, Umar bin Khattab itu ikut-ikutan. Bukan karena satu perintah dari Tuhan. Tetapi karena dia mencium Hajar Aswad, dilihat Nabi Muhammad pernah mencium Hajar Aswad. Bahkan Ustadz saya berkata, Umar bin Khattab marah, geram, dia pukul Hajar Aswad itu. Dia pukul batu hitam itu. Saking geramnya. Dia berkata tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya mencium Hajar Aswad. Ini kata Umar bin Khattab. Tapi karena saya melihat Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, maka saya pun mencium Hajar Aswad. Coba simpulkan. Apakah Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena perintah Allah? Atau Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad ikut-ikutan? Nah, coba Bapak Ibu simpulkan, atau saudara-saudara muslim nanti boleh komen yang sopan. Jangan menghina, jangan mencaci maki, jangan mengolok-ngolok. Coba saudara lihat bagaimana para mu'alaf menghina Alkitab. Apakah kami marah? Menghina Yesus, ya, saudara menghina Yesus, menghina iman Kristen, kami tidak marah dan kami tidak bawa ke ranah hukum. Karena biasa bagi kami, kalian hina itu bagi kami biasa. Dan Alkitab sudah menunjukkan bagaimana Yeshua HaMasyiah 2022 tahun yang lalu dihina, diolok-olok, dicaci maki. Nah, apakah Yeshua HaMasyiah tidak sanggup? Ya, tidak sanggup melawan atau tidak sanggup membalas, atau dia tidak punya kuasa sedikit pun untuk melawan orang-orang yang pernah menghina, mengolok-olok, bahkan orang yang menggantung dia di kayu salib dan orang yang menyalibkan dia. Dia punya kuasa, tapi dia tidak melakukan, tidak memanfaatkan kuasanya untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, begitulah kami. Kalian hina tidak pernah kami balas. Tetapi sedikit kami pertanyakan tentang iman kalian, kalian bawa ke ranah hukum. Nah, tidak boleh kita seperti itu, berpikir dengan akal yang jernih, yang sehat. Kita ya dewasalah, ya. Jangan sedikit-sedikit bawa ke ranah hukum. Nah, ini videonya khusus kepada Darman Shah Agam. Karena Darman Shah Agam berkata, Hajar Aswad ini ketika Allah mengusir Adam, Allah titipkan kepada Adam Hajar Aswad. Nah, ini tidak ada dalil, ya, tidak ada ayat Al-Quran yang berkata seperti si Darman Shah Agam katakan. Makanya dia itu Islam odong-odong. Kita berdoa Bapak Ibu supaya Roh Kudus menjamah si Darman Shah Agam. Berikutnya nanti kita akan membahas Bapak Ibu bagaimana Darman Shah Agam berkata Roh Kudus itu Roh Jibril. Roh Kudus Roh Jibril katanya. Ini cocok logi Bapak Ibu, cocok logi. Kita pun ketika mereka olok-olok, kita tidak bawa karena hukum. Kita tidak demo. Kita tidak minta aparat kepolisian untuk menangkap orang yang menghina kekristenan, tidak.
Karena Alkitab sudah duluan mencatat bagaimana nabi-nabi terdahulu dihina. Yesus Kristus juga dihina. Maka Alkitab mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang menghina kami. Nah, kita lanjut Bapak Ibu mengenai Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena dia melihat Nabi Muhammad. Kalau begitu kita simpulkan Umar bin Khattab ikut-ikutan mencium, ya, ikut-ikutan mencium. Yang ketiga, saudaraku, Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Ini pernah juga diklaim oleh saudara kita, di mana mereka berkata batu hitam itu dibawa oleh Ibrahim dan Ismail. Padahal Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Ka'bah dan batu hitam belum ada. Nah, saya ulangi Bapak Ibu. Ibrahim dan Ismail tidak membawa batu hitam ke Mekah, ya. Tidak pernah membawa Hajarul Aswadun ke Mekah. Ibrahim dan Ismail hidup sekitar 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Waktu itu Mekah, Ka'bah dan batu hitam atau Hajar Aswad belum ada. Batu hitam atau Hajar Aswad pertama kali muncul di Mekah sekitar tahun 495 atau sampai 520 Masehi. Jadi jarak waktu keduanya lebih dari 2500 tahun. Silahkan Bapak Ibu nanti simpulkan sendiri, terutama sekali Darmansyah Agam. Ya, silahkan simpulkan sendiri. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala ketika mengusir Adam, Allah sempat titipkan batu hitam kepada Adam. Dari mana si Darmansyah Agam ini tahu? Bahkan konon Bapak Ibu, ya konon katanya batu hitam atau Hajar Aswad itu pernah dicuri. Nah, benarkah? Nah, video berikutnya nanti kita akan bahas. Siapa yang mencuri batu hitam? Siapa yang mencuri Hajarul Aswad? Sehingga sampai hari ini 24 jam Hajar Aswad itu dijaga. Kenapa harus dijaga? Nah, saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, kiranya video ini bisa mencerahkan kita dan bisa menjadi pengetahuan bagi kita. Memang ini bukan iman kita, tidak ada gunanya kita bahas, tetapi sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang belum memahami tentang Hajar Aswad, sehingga teman-teman kita, teman saya khususnya, tidak percaya atau tidak beriman begitu saja. Kita ajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, dan berpikir dengan kritis. Dari mana Hajar Aswad muncul, datang? Nah, kalau memang datang dari surga, adakah ayat dalam Al-Quran menulis seperti itu? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bisim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.